Jadi satu waktu ada namanya Bilhuda sama Taron. Iya. Pindahan dari kampung lain ke kampung saya. Udah kita tes di pinggir sungai itu berantem kita. Iya berantem Pak. Tesnya bukan interview ya, tapi Bukan. ngajak berantem. Oh gitu. Berantem Pak. Berantem. Oke. Nah waktu itu karena saya dikeroyok oleh teman saya itu, saya kalah. Pulang, oleh ayah saya diikat Pak di dapur. Bandel? Kan katanya, kamu kok berkelahi kok kalah gitu. Oh, gara-gara kalah. Nah, waktu itu lama juga pelantikannya Pak. Nggak lama. Nah, Mensesnek itu Pak Yusril. Iya. Nggak lantik-lantik, nggak tahu ada apa gitu. Ketemu saya. Yusril, Pak Menteri, bilang, kapan lagi Om Palembang lantik Om Palembang? Ya kok, aku nih sesuatu. Lah, ya kok dilantik, kata Pak Yusril. Langsung Pak dilantik. Yusril, rupanya ada ini, nggak tahu di Seknek itu Pak. Karena bilang orang Palembang juga. Bahasa Palembang aku Pak Yusril. Halo teman-teman, sisi lain Sang Pamong, salam Bhinneka Naraga Bakti. Episode kali ini kita kedatangan senior yang memiliki profil lengkap ya. Beliau pernah di daerah, Ya. di ibu kota Jakarta, Ya. pernah di Kemendagri, Iya. nyampe di Pensiun di Setwapres, istana ya. pensiunnya di istana. Waduh, ini dan kebanggaan kita beliau bersedia untuk hadir memberikan inspirasi bagi teman-teman ya, penonton Silasapa. Pak Tursandi Alwi. Ya, Terima siap. kasih senior sudah Ya. datang di Silasapa. Ya. Ini sehat seperti ini karena terlibat KONI ya Pak ya? Enggak juga. Ya mungkin karena saya kan orangnya nggak mau kalau Fit, hal-hal yang bugar, kecil itu saya nggak mau pikirin lah. Nah, Kemudian saya coba tetap olahraga. Oke. Dulu kan tenis. Ya. Tapi pada waktu saya pejabat gubernur Lampung tahun 2004 ya 2003-2004 saya pindah golf. Oh, tenis. Karena golf. sampai tahun 2004 itu 3 Ya. staf dan teman saya wafatnya di lapangan tenis. Jadi terakhir itu kepala biro hukum saya di Provinsi Lampung, Alex namanya, Pak Alex. meninggal. Sekarang Akhirnya- masih olahraga, betul. Ya akhirnya saya sejak itu kata almarhum istri saya, ini bahaya itu kalau terus di tenis. Saya belajar golfnya di Lampung sejak 2004 itu. Ya sekarang golf saya. Oh, golf ya. Ya. Oke, baik, kita 3 sebelum- kali seminggu lah. 3 kali seminggu main golf Ya. ya, sehingga itu rahasia tetap aktif ya. Jalan kaki dan Jalan kaki. ya kegiatan-kegiatan yang ringan lah. Ya. Tetap produktif nih, saya Iya, lihat tetap buku-bukunya produktif. contohnya nih ya. Ya, Nah, jadi teman-teman ya, Silasapa, sebelum kita bicara tentang aktivitas kekinian ya dari Pak Tursandi Alwi, kita tentu ingin memetik ilmunya nih Pak Tur. Ya. Ilmunya, pengalamannya yang berderet tadi saya lihat ya. ya. Kita mulai dari Lampung dulu lah ya. Masa 14 kecil. Oktober Ya, 1950. Ya. Nah, silakan Jadi, gimana Pak Tur? Mirip-mirip Arias lah itu. Oke, gimana? Jadi saya memang dilahirkan itu di kaki Gunung Seminung namanya, pinggir Danau Ranau. Ya. Dulu itu sebetulnya masuk Sumatera Selatan, tapi 61 pemekaran jadi Lampung. Saya di kampung saya itu namanya Sukau Pak, Lampung Barat sekarang, sempat sekolah sampai kelas 5 SD. 5 SD, ayah saya itu ya satu-satunya yang punya truk Chevrolet namanya dulu. Oke. Nah beliau itulah usahanya. Jadi bawa Truk. barang atau kopi ke Batu Raja, dari Batu Raja bawa apa istilahnya jualan apa sembako itu Oke. untuk di kampung saya. Pedagang ya. Pedagang dia. Nah emak saya kebetulan buka toko. Ya. Buka toko di bawah rumah saya itu. Jadi emak saya almarhum itu buka toko, ayah saya itu ya dagang seperti itulah, tapi punya mobil sendiri. Oke. Nah kemudian ayah saya dulu juga punya pabrik penggilingan padi. Ya. Zaman dulu itu kan ya, penggilingan padi. Jadi
Itu usaha ayah saya dulu. Jadi artinya alhamdulillah lah waktu masa kecil itu kalau masalah ekonomi mendingan lah. Jadi saya kadang-kadang tengah malam tuh membantu mak saya tuh bungkus gula, Pak. Gula pasir untuk dijual besok. Iya. Nah, malahan saya waktu itu sempat jual nasi uduk di SD. Bantuin orang tua. Bantu orang tua itu. Walaupun sebetulnya mungkin nggak perlu, tapi saya pengen aja. Iya. Nah, jadi kenangan saya waktu itu, nah di kampung saya itu setiap orang baru pindah, biasanya dites. Nah, jadi saya termasuk komandan untuk tes orang-orang baru gitu. Jadi satu waktu ada namanya Bilhuda sama Taron. Iya. Pindahan dari kampung lain ke kampung saya. Udah kita tes di pinggir sungai itu berantem kita. Iya berantem, Pak. Tesnya bukan interview ya, tapi Bukan. ngajak berantem. Oh, gitu. Berantem, Pak. Berantem. Oke. Nah, waktu itu karena saya dikeroyok oleh teman saya itu, saya kalah. Pulang, oleh ayah saya diikat, Pak, di dapur. Bandel. Kan katanya, kamu kok berkelahi kok kalah gitu. Oh, gara-gara kalah. Iya. Diikat saya, akhirnya menjelang maghrib baru dilepas. Jadi kelihatannya ayah saya tuh pengen Iya. anak-anak itu, apa istilah gitu ya. Fight, harus menang. Ya, nggak boleh kalah gitu, harus berani. Oke. Nah itu yang nggak pernah saya lupa, Pak. Kenangan manis saya waktu kecil. Mental itulah yang dipupuk sejak dini ya. Ya, bahwa kita harus kuat, tegar, nggak boleh menyerah gitu. Dengan segala macam keterbatasan. Nah, waktu pas kelas 5, kakak saya itu sekolah ke Jogja, dikirim oleh ayah saya. Saya nangis waktu itu. Saya bilang, saya pengen juga sekolah di luar. Ya udah, oleh kakek saya, namanya Haji Muhammad Umar, saya diantar ke Palembang. Karena ada tante saya kawin dengan namanya Haji Zainul Hakim, pegawai Pemda Sumsel. Saya dititipkan di sana, Pak. Nah, masuk ke sekolah dasar Kristen Jalan Merdeka itu masuk kelas 6. Nah, lanjut sekolah di sana. Lanjut sekolah sana. Unik, Pak. Jadi waktu dia ngantar saya ke kepala sekolah itu bawa beras tuh Om tuh untuk kepala sekolah itu. Oh. Saya mengantarkan, tolong terima terus Andi. Karena ini sambung sekolah ya. Saya nggak tahu itu. Itu seninya Om saya itu luar biasa. Ya. Padahal dia kan cuma staf bagian kesra di kantor gubernur. Akhirnya kelas 6 saya lulus dari SD Kristen itu, kemudian masuk SMP Negeri 1. Iya, di Palembang. Di Palembang. Kemudian dari SMP Negeri 1 Palembang, saya melanjutkan ke SMA Negeri 2. Nah, Pak Tito di situ, Pak. Pak Tito, ayahnya, ya. Itu alumni SMA Negeri 2 tuh. Berarti kalau reunian ketemuan sama Pak Tito? Ya, pernah sekali. Ada ya. Nah, jadi, tapi sekolah kita itu bukan yang terbaik, Pak. Di Puncak Kuning. Kata orang sekolah kuburan, karena di depan itu makam. Pemakaman Puncak Kuning. Zaman dulu tuh yang bagus itu SMA Kaverius sama SMA 1. Favorit itu. Hebatnya kata Wong tuh sekolah Wong Grot itu. Kalau kami itu ya sekolah dekat kuburan Puncak Kuning. Ini saya. Tapi banyak orang berhasil dari sana ya, Pak Tur ya. Sepertinya iya. 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 Nah ini terpikir setelah SMA, terpikir masuk APDN Palembang gimana nih? Sebetulnya saya itu sebelum ke APDN itu saya sempat jadi mahasiswa Fakultas Ekonomi Unsri, Pak. Sampai ikut walawa. Zaman dulu kan walawa itu kan diapain kita? Waduh, cara tentara bener kan? Nah, selesai walawa, tahu-tahu APDN ini buka. APDN Palembang. Palembang. Mil mungkin ya itu. Ya. Walawa itu wajib masih zaman dulu, Pak, kayak peloncoan gitu. Nah, APDN buka, kata paman saya itu, udah kamu pindah APDN aja, di sekolah nggak bayar. Nah, padahal sebetulnya itu nggak terima dari umum, Pak. Semuanya kan udah pegawai negeri. Nah, tugas waktu belajar, itu waktu itu karena ada ponakannya Pak Haji Asnawi Mangku Alam, Gubernur Sumsel itu yang masuk sana, namanya Pak Zaidan, saya masuk.
masuk ke APDN Palembang. Angkatan berapa itu, Pak Tur? Saya lupa, tapi kayaknya saya masuk tahun 69 atau 70 lah, sekitar itulah. 73 saya tamat, Pak. 72 atau Pas masuk itu 73. ada senior? Senior semua. Ada senior Kita ya? yang dari umum itu cuma 3 orang kalau nggak salah. 3 atau 5 lah. Oke. Kita dari umum lah, dari SMA. Oke, tamat dari sana. Nah, saya Berkarir? di APDN itu sempat jadi, kan ada drum band, Pak. Oh, oke, Saya ikut drum ininya, band. apa Stick istilah? master. Iya, saya. Sama kita kalau gitu, Pak. Waduh, itu bangga banget saya. Saya sempat jadi stick master di drum band APDN Palembang. Oke. Nah, tamat APDN, nah dalam proses APDN itu saya diangkat jadi pegawai di Iya, Pemda Oku. iya, iya. Nah kebetulan bupati ini paman saya, Di Oku. di Oku itu papanya, Ogan Pemiring Ulu. papanya Erwin Singajuru yang sekarang staf khusus Menko Polhukam itu Oke. papa dia itu. Iya. Nah karena itu nggak tahu gimana saya diangkat jadi pegawai Pemda Oku. Waktu itu tuh nggak susah, Pak. Yang tanda tangannya cuma sekdanya kok. Iya. Jadilah saya pegawai tugas belajar dari Pemda Oku di APDN Palembang. Dapat gaji. Dapat. Dapat gaji saya. Dapat uang pakaian, dapat uang buku. Saya hebat. Dan saya tinggal di asrama, Pak. Oke. Waktu itu. Nah, tamat dari APDN mulai berkarir di Oku juga. Nah, waktu tamat APDN, saya kembali ke Pemda Oku. Hmm. Langsung jadi Kasubag Humas. Kasih Humas. Kasih Humas dulu. Tapi tukang foto. Ya. Nah, jadi kalau kunjungan kerja bupati itu kita foto. Nah, teman saya satu angkatan pada jadi camat. Saya pikir saya kok jadi tukang foto ya di Pemda Oku ini. Iya. Nah, udah akhirnya karena saya masuk 10 besar APDN, saya dikirim ke IIP. Oke. Jadi cuma setahun lah saya di Pemda Oku. Ya. Kalau nggak salah 74 atau 75 saya dikirim ke IIP. Ketemu Pak Rias, Pak. Seangkatan dengan Pak Rias Rasid. Ketemu Pak Rias, satu flat di flat C. Ya. Nah, saya sebelah, beliau di sebelah. Boleh cerita nggak Pak Rias ketika satu flat dengan Pak Tur itu gimana nih? Ya. sama-sama. Kawan teman akrab, Pak, karena masih muda. Bandel-bandelnya gimana nih Pak Tur? Iya, biasalah. Kalau Bilang dibocorkan. umur waktu itu baru 24 tahun, Pak. Iya. 25 tahun. Heeh. Saya kan masih bujangan waktu itu, Pak. Itu dia. Saya dengar ikut kursus juga ya. Ya, Ada kursus bahasa Inggris. jadi waktu itu kursus bahasa Inggris di LIA Blok M. Oke. Jadi kita naik mobil zaman dulu itu. Metro Mini ya, Pak. Untuk ini. Metro Mini dari IIP ke Blok M, kursus di LIA itu. Saya sempat dapat pacar, Pak, di LIA itu, Pak. Waktu kursus itu. Oke, anak Jakarta ya. Ya, anak Jakarta lah. Bersaing dengan waktu Prof Rias. waktu di IIP itu kan Pak Rias ini kan jadi senat di senat IIP. Saya di senat juga kembali jadi tukang foto saya, Pak. Nah, saya waktu jadi kasih humasnya IIP sempat buat kayak majalah IIP. Oh, Itu saya, Pak. Terobosan dari Pak. Iya, Tur. saya yang buat itu. Iya. Nah, karena nggak ada duit, itu saya jual, Pak. Kami jual ke Pemda-Pemda. Laris. Ya, habis agak maksa sedikit. Oke. Ya nggak banyak sih, tapi hasil penjualan ke beberapa Pemda itulah biaya untuk menerbitkan majalah IIP di tahun 74-75 itu. Itu yang di IIP. Nah, saya dengan Pak Rias kan satu flat. Selesai IIP, saya kembali ke Batu Raja lagi. Oke. Dan sampai di Batu Raja saya jadi Kasubag Protokol dan Urusan Dalam. Ya, waktu itu umur saya berapa ya? 26 atau 27 lah. Nah, alumni APDN IP yang lain jadi camat, Pak. Nah, saya pikir saya kok nggak jadi camat ya? Kata orang kalau lulusan IP APDN jadi camat. Iya. Akhirnya saya suatu waktu saya menghadap kepada bupati, kan paman saya. Saya bilang, saya izin, saya mau pindah aja. Kemana?
Saya mau pindah ke Pemda DKI aja. Nah, padahal itu saya mancing, Pak. Iya. Mudah-mudahan saya pikir paman saya ini akan bilang, jangan, nanti kamu jadi camat gitu. Harapannya. Harapan saya. Kata, oh ya boleh. Sini. Diambil ke Selusangan. Yang terhormat Kakanda Hasji Asnawi Mangku Alam, Gubernur Sumsel. Ya. Ini Ananda Tursandi ingin pindah ke Pemda DKI. Mohon berkenan untuk diizinkan. Ya udah. Saya bilang kok, bukan yang saya harapkan kok malahan ini kan. Iya. Nah, terus saya menghadap Pak Asnawi Mangku Alam. Menghadap diterima, Pak. Karena rupanya hubungan antara paman saya dengan gubernur baik, Pak. Begitu dia tahu ponakan Pak Muslimin mau menghadap, langsung diterima. Kata Pak Asnawi, "Kenapa kau ini pindah ke Pemda DKI? Duitnya duit Pemda sini kok." Tidak boleh. Oke. Kata Pak Asnawi. Iya. Waduh, saya bilang, kenapa kau mau pindah? Cari pengalaman, Pak. Pengalaman kan bisa di sini, orang bayarnya di sini. Ya udah, izin dah. Yang bayarin sekolah, Iya, IP, dan IP. Sumsel gitu ya. Balik saya. Pas dekat pintu, tur katanya. Kau udah kawin belum? Belum. Ah, sini. ACC. Gitu. Jadi dia tanya, kamu udah kawin belum? Belum. Sini. ACC. Langsung Nggak apa-apa diproses. merantau gitu ya. Langsung proses. Kebetulan di Depdagri itu kan karo umumnya kan Kak Roso almarhum. Suroso namanya. Oke. Dia yang nolong. Nah, akhirnya kan untuk masuk Pemda DKI kan nggak gampang, Pak. Yang tahu itu Pak Anwar Ilmar itu yang saya kenal almarhum ya. Iya. Dia kepala PMD waktu itu. Nah, karena DKI belum, saya ditempatkan di Biro Kepegawaian Kemdagri. Sementara. Berarti memang nggak ada link di Jakarta waktu itu, Pak ya? Kak Roso. sana. Satu Roso aja ya? Iya, dia kan kepala Biro Umum, Pak. Oke. Nah, akhirnya saya di Kepegawaian Depdagri, Pak. Ketemu Ibu Tuti namanya, ingat saya. Iya. Proses saya pindah ke DKI. Ditaruhkan di Dirat 1 Pemerintahan namanya. Di situ kumpulan anak-anak APDN IIP. Ada 7 orang, Pak. Iya. Gubernurnya siapa waktu itu? Siapa? Gubernurnya siapa di DKI? Waktu itu siapa ya? Apa Pak Wiyogo atau sebelum aja Pak Cokor, lupa saya. Kayaknya Pak. Nah, masuk ke Dirat 1 Pemerintahan. Karena memang DKI itu miskin alumni IIP, Pak. Karena pegawai Pemda DKI itu nggak maulah sekolah di IIP, Pak. Iya. Karena dia kan bisa sore kuliah di mana gitu. Jadi tugas belajar murni dari Pemda DKI itu ke IIP nggak ada. Jadi cuma saya, terus Mufti almarhum yang sempat jadi wali kota Jakarta Selatan. Andi Mapaganti sempat wali kota Jakarta Timur. Ada lagi beberapa orang saya lupa. Tempatkan Dirat 1 lantai 10 staf. Nah, dulu waktu di Dirat 1 itu kita ngurusi IPEDA. Nah, jadi kita rajinlah ke kelurahan itu ngecek IPEDA istilah. Padahal mencari ini, Pak. Mau nyari istilahnya itu tambah-tambahan lah. Oke. Ya kita lagi susah, Pak. Nah, cuma waktu itu saya kan dikasih bawa kendaraan ya, bisa beli kendaraan satu gitu. Sedan Mazda, saya ingat. Karena saya punya mobil itu, mobil sedan Mazda, saya selalu masuk tim. Kalau kunjungan ke kecamatan kelurahan, nama saya karena saya punya mobil. Iya, biar nebeng di situ. Nah, jadi mobil bisa dipakai, bensinnya lewat kan. Iya. Nah, satu waktu dapat surat dari Mendagri, Pak Rudini. Iya, oke. Bahwa alumni APDIP harus tugas turun ke jadi camat atau minimal wakil camat. Ya udah, 7 orang itu termasuk mufti segala macam itu pada jadi camat kan. Nah, saya kebagian wakil camat. Oke, Camat Taman Sari ya. Belum masuk sana. Nah, jadi waktu itu wakil camat Pulau Gadung. Pulau Gadung dulu. Nah, Pulau Gadung dulu kan pakai stensil, Pak. Iya. Oh, saya pikir jadi wakil camat Pulau Gadung saya. Saya kan tinggal di Rawasari. Nah, tahu-tahu paginya nama saya hilang, Pak. Nah, nggak ada nama di rupanya gimana? keluar yang lain. Nah, alasan dia karena saya belum punya istri.
Siapa kan jadi PKK jadi kecamatan? Yang lain udah punya istri ya? Udah punya. Pak Tur belum nih? Saya paling kecil Pak, Iya. masih muda. Ya udah saya bilang nggak apa-apa lah. Masih dia satu nggak apa. Yang lain jadi camat Pak. Ada camat Kebonjeruk, ada macam-macam lah. Pacar yang waktu di IP itu nggak jadi? Lewat. Oh, Pak. lewat ya? Lewat. Oh pacar saya banyak Pak. Oh. Banyak. Nah jadi saya sempat pacaran dengan anaknya Bupati Moraidi, anaknya Wali Kota Iya, masih Palembang. Gantengnya sampai sekarang masih Iya. kelihatan gimana waktu mudanya nih Pak Tur ini. Jadi saya nggak jadi Pak waktu camat. Oke. Ya udah saya bilang. Ketemu almarhum istri saya. Di? Dia sekolah di ASMI. Oke. Nah, tadinya saya pacaran sama orang komplek Polri ini, orang Padang, Wina namanya. Oh, di depan sini? Iya, adiknya Reni Jayusman, adiknya itu ponakan. Waduh. Tahu satu waktu ketemu dengan almarhum istri saya. Nah, saya pindah. Ini ternyata ini jodoh saya, Pak. Nah, langsung saya bilang sama dia masih kuliah, belum tamat. Saya bilang saya nih mau jadi wakil camat, tapi nggak bisa karena belum punya istri. Saya bilang kita nikah aja. Nah, mau lagi almarhum ibu. Mau dia? Mau Pak. Nah, Dia walaupun kan lagi anak kuliah. dirjen Pak, dirjen bea cukai. Iya, iya, iya. Iya, rumahnya di Cipete. Akhirnya saya nikah. Oke. Nggak lama dari nikah, jadi wakil camat Taman Sari. Jadi saya wakil camat. Tapi nggak lama Pak. Mungkin cuma setahun lah wakil camat. Nah, dipanggil oleh kepala urusan pemerintahan Jakarta Barat. Pak Tur Sandi, kamu jadi camat. Aku bilang, saya anak-anak ini jadi camat. Dah, bilang. Di mana Pak? Grogol Petamburan. Wih, penduduknya kan 647.000. Gede, Grogol belum dipecah Pak. Ya, Grogol. Enggak Pak Jendrin, saya bilang, ini udah perintah Pak Wali di Ruhyat. Kamu bisa kok katanya. Ya udah, dilantik lah saya camat Grogol Petamburan, usianya 31 atau 32 tahun. Mudah sekali. Rambut masih gondrong. Iya. Waktu itu. Nah, jadi waktu Taman Sari, camat saya kan Situmorang, Pak. Jadi kalau ke majelis taklim kan ibu camat nggak bisa. Oke. Istri saya, Pak. Bayangin umur 21 tahun masih ASMI, nggak pernah pidato. Nangis dia. Saya buatin surat, saya buat asal baca ASS. Dia bilang AS, dia nggak bisa ada assalamualaikum. Dia baca ASSWW gitu. Jangan mak bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah ya, anaknya pejabat gimana? Akhirnya dia ke PKK, kalau ke masjid mesti dia yang mewakili ibu camat. Pindah ke Grogol Petamburan, penduduknya 640.000. Camat Gropet. Luar biasa. Nah, dulu DKI itu diadakan lomba pengumpul ZIS terbanyak atau ibadah terbanyak. Saya selalu juara 1. Gimana resepnya? Di Grogol Petamburan. Ya, saya lombakan. Oke. Jadi kelurahan, beberapa kelurahan saya lombakan siapa yang terbanyak mengumpulkan itu ZIS dapat hadiah. Nah hadiah itu Pak, saya minta dari toko-toko, ada TV, ada apa, nggak ada duit kan. Iya, iya, iya. Akhirnya sumbangan dari pengusaha-pengusaha itu saya suruh kepala seksi ekonomi saya namanya Idris Priyatna, sekarang masih ada, kau cari untuk Malangkara-Karang lebih Pak, untuk rumah itu. Nah dilombakan Pak, pengumpul ZIS. Akhirnya kita kan juara. Saingan saya cuma satu, Pak Sutarjianto namanya. Biar lebih jelas ini Pak, apa ZIS-nya gimana Pak? Zakat infak sedekah. Zakat infak sedekah ini Kan ada formulir. diperlombakannya seperti apa? Iya, lurah yang cari kan. Lurah cari. Iya. Oke. Jadi lurah itu nggak tahu caranya. Kompetisi tiap-tiap kelurahan nih. Nah, jadi diserahkan lurah itu kamu targetnya sekian, ini sekian, ini sekian. Kalau lebih target, kamu gitu. dapat juara 1. Iya. Saya lombakan Pak. Nah, Jadi hadiahnya buat di kelurahan. buat lurahnya. Buat lurahnya. Nah, selalu yang juara itu namanya Lurah Slipi, Widodo namanya. Jago dia itu. Nggak tahu di mana dijual-jual kupon zakat infak sedekah. Nah, sampai kita juara di tingkat provinsi. Nah, berikutnya mungkin Pak Yanto camat Kebonjeruk ini, masa aku kalah sama Tur Sandi. Dia kan banyak ini Pak, PPAT di Kebonjeruk. Jadi mungkin setiap PPAT itu dia untuk ZIS menang, dia kalah saya. Oke. Nah, waktu itu langsung ada lomba kecamatan terbaik, Pak.
saya menang. Jadi saya pernah 2 kali camat terbaik tingkat provinsi. Waktu camat Grogol, Camat Grogol 2 kali saya. 2 kali 2 dapat. kali saya. Kemudian camat di Kebonjeruk. Nah, kemudian hampir 5 tahun saya pindah camat Kebonjeruk. Oke. Nah, orang rebutan Pak Kebonjeruk. Hmm. Karena banyak PPAT. Kan banyak real estate Pak. Ya, Kayak ya. punya Pak Probo apa sana. Wih. Akhirnya saya pindah ke camat Kebonjeruk. Iya. Jadi PPAT itu banyak Pak. Saya pernah itu satu hari dapat 100 juta. Beli rumah sebelah saya itu perolehan. Bukan sehari. Dulu itu Pak Probo itu selesai tanda tangan itu. Dia nggak bayar dulu. Saya juga nggak mau ambil kan. Iya, Takut iya. saya. Iya. Jadi satu waktu datang segitu Pak, gede. Besar Pak. Tahun Karena segitu real ya? estate. Tahun 88. 88. Nah, pas hari tahun Itu perbandingannya ketiga, apa tuh? 100 juta tuh tahun segitu dapat apa tuh? itu saya beli Kira-kira. rumah samping itu 100 juta. Bisa beli rumah 100 Beli juta. rumah, Pak. Di Dari Jakarta. PPAT, halal itu Pak. Oke, Halal. oke. Nah, pas tahun ketiga, saya ngadap Pak Wali Kota, namanya Pak Joko. Hmm. Pak, saya berhenti Pak izin jadi camat. Loh katanya, Hmm. itu orang rebutan banyak PPAT. Saya nggak kuat Pak, dipanggil polisi sama jaksa terus. Karena ada yang ngaku apalah, salah tanda tangan lah, inilah. gitu. Banyak sengketa Pak Kebonjeruk. Iya, iya, iya. Ada laporan, diproses, Iya, camat lapor, dipanggil. saya dipanggil terus Pak. Saya bilang sama Kapan istri kerjanya saya, gitu ya? Ma, saya nggak kuat lagi jadi camat. Capek dipanggil oleh aparat Hukum ya? Dipanggil ini Kapolres Iya. sama Kapolres panggil, kejaksaan. Kejaksaan manggil Jadi ya. capek. Ya udah kata Pak Joko. Padahal banyak yang minat tuh karena banyak PPAT-nya kan. Hmm. Jadilah saya asisten administrasi umum Oh, ditarik Jakarta Barat. Ditarik. dari Jakarta Barat. Saya digantikan, saya lupa namanya siapa. Di kantor wali kota ya? Ya, Jakarta kantor Barat. wali kota. Baru agak tenang nih, nggak dipanggil-panggil nih. Enggak. Masih Pak. Masih juga? Masih lama-lama. Nah, pas apa 8 atau 9 bulan, saya itu jadi sekretaris kota Jakarta Barat. Hmm. Nah, begitu saya sekretaris kota itu, ada kompetitor saya, bekas camat saya Pak, almarhum itu. Masuk pos kota saya Pak. Jadi kasus tanah Kebonjeruk itu keluar ke pos kota itu, gede itu. Hmm. Pokoknya inilah saya dimasukkan di koran lah, Iya. segala macam. Headline ya. Headline gitu. Sampai saya, waduh, saya bilang kok begini. Nah pas dapat SK gubernur, saya nggak mau dilantik. Nggak berlantik jadi seko. Jadi seko, Jakarta Barat. Gara-gara itu ya. Karena saya udah masuk koran segala macam, malu kan. Iya, iya. Akhirnya dipanggil Pak Wali Kota, Pak Joko namanya, orang Jogja. Pak Trusandi, kalau Bapak nggak mau dilantik jadi seko, artinya Bapak menghina saya. Gitu dia bilang. Jadi kamu harus mau, Dilantik. kalau enggak kamu menghina saya. Akhirnya dilantik lah, jadi sekretaris seko. kota Jakarta Barat. Nah saya, Tapi proses pencemaran nama baik lah istilah itu Pak ya. Jadi nggak ada apa-apa, tiba-tiba dipublish di koran gitu. Pak Tur nggak marah nggak itu? iya, Sama orang yang di belakang itu. tapi mungkin memang benar juga kali ya, karena kita kan nggak tahu tanda tangan itu benar atau enggak. Karena kan ada yang ngaku. Nah, waktu PPAT itu, karena saya capek dipanggil polisi terus, disitulah saya bilang sama kasih pertahanan saya, setiap teken tuh foto pakai Polaroid. Polaroid, dulu kan Polaroid ya. Iya. Difoto, tempelkan di limitnya atau joli. Jadi Oke. pernah satu waktu saya dipanggil, dia ngaku nggak teken. Saya bilang ini fotonya ada, kamu yang teken. Nah ide saya itu Pak. Iya, iya, iya. Ya. Nah Jadi ada terus buktinya ya. bukti. Yang kedua di Camat Kebonjeruk saya punya ide untuk pembagian habis pelayanan Pak. Ya. Jadi saya buat gede itu di pintu di lobinya kecamatan itu besar, foto wakil camat, kaur. Di bawah nama kaur itu ada jenis pelayanan yang harus dia layani. Kaur pemerintahan soal apa, kesra Ya, soal apa. tupoksinya ya. Iya, Turunan tupoksinya. Supaya dia nggak rebutan gitu. Iya, Jadi iya, begitu nanti masyarakat lihat, oh dia pengen lulus kawin ke kaur Tupoksi kesra. siapa gitu. Sampai kaur TU pun kebagian Pak. Jadi mereka
dapatlah income. Di situ Pak. Jadi pas saya sekolah di Amerika atau di mana reinventing government, ternyata itu Pak. Itu kuncinya. Sama Biar aja nggak berantem. teorinya. Bukan, artinya pembagian habis tugas itu kan. Iya. Memberdayakan anak buah. Nah, saya sempat Pak di Kebun Jeruk. Nah, di Kebun Jeruk saya juara lagi Pak. Juara camat terbaik, asisten umum, diangkat Seko, dilantiklah Seko. Di Seko itu Pak saya 5 tahun. Oke, Seko Jakarta Barat. Jakarta Barat. Ya. Junior saya udah jadi wali kota atau wakil wali kota. Saya enggak juga Pak. Mufti. Oke. Terus masuk Saribun pun almarhum camat Cengkareng, udah Seko dia masih camat. Jadi wakil wali kota Jakarta Utara. Saya enggak. Ya, salib cepat ya. Bukan saya gara-gara kasus yang itu. Nah, itu makanya Pak Tur pindah ke Depdagri. Enggak. Bukan soal Nah, itu. satu waktu dilantik jadi wakil wali kota Jakarta Pusat. Oh, Jakarta Pusat dulu. Nah, wakil wali kota Jakarta Pusat, wali kotanya Pak Kavi. Oke. Nah, itu pun lama Pak pelantikannya. Pak Kavi nggak mau. Karena maunya dia itu yang jadi wakil wali kota itu Pak Hairunas Yusuf, orang Padang itu. Profesor ya, sekarang. Iya, benar. Kan Seko dia. Nggak dilantik-lantik saya. Sampai akhirnya saya beberapa lama baru dilantik. Saya sempat sekolah Pak di Adelaide Pak. Australia. Termasuk Hairunas ikut. Oh, di Australia dia bilang, nanti pulang-pulang saya nanti dilantik jadi wakil wali kota pusat. Udah saya udah pegang SK Pak. Saya diam aja. Pulang dari Adelaide, baru dilantik jadi wakil wali kota. Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Ya. Kemudian Pak Kapi kan jadi wagub. Nah, proses pengisian wali kota pusat itu kan harus dari tentara Pak. Nah, Itu dulu tahun 90-an lah itu ya? 96. 96 ya? Masih Pak Andi Subur namanya. Dan Remana gitu. Dia prosesnya 6 bulan. Oke. Baru bisa masuk di wali kota pusat. Nah, selama itu 6 bulan, saya lah pelaksana tugas wali kota Jakarta Pusat. Karena Pak Kapi udah jadi wagub bidang pemerintahan. Naik dia jadi. Jadi saya mungkin 2 tahun lebih lah jadi wakil wali kota Jakarta Pusat, sekaligus pelaksana tugas wali kota Jakarta Pusat. Nah, di situ ketemu Pak Muldoko. Iya. Pak Muldoko jadi dan dim saya. Oke. Nah, kan Pak Kavi kan merasa lebih senior gitu. Iya. Udahlah kalau Muspida tuh Pak Wakil lah yang ngurus. Jadi dengan Kapolres, Kajari, dengan Dandim Pak Muldoko itu saya Pak. Malah dekat dengan Maka waktu baik tadi. saya dengan Pak Muldoko itu. Iya. Itu waktu itu. Kemudian selesai itu saya waktu itu langsung mau dipindahin oleh Pak Sekda. Pak Sekda Harun Al-Rasyid masih ada. Iya. Jadi kepala badan diklat. Terus saya bilang, Pak Sekda, saya kan pamong, masa harus sekolah, harus jadi kepala badan diklat. Enggak katanya, kamu kan sekolah terus, cocok kamu di sana. Nah, waktu saya melawan Pak. Saya apa Pak Harun, Pak Sekda, saya bilang, kok saya harus kepala badan diklat. Dia Turun kan nih emang di eselonnya? Kuning. Hah? Sama eselonnya kan setara? Mungkin sama, gitu, tapi iya. maksud saya, Oh gitu. saya nggak mau lah Nggak mau gitu. Kemendiklat. Ya saya pengen jadi wali kota lah. Nah akhirnya proses kata orang, udahlah, kan dulu SK-nya kan Mendagri Pak. Iya. Udah nggak ada Pak Sekjen, Pak. Sekjen Mendagri Depdagri. waktu itu, aduh saya lupa siapa itu. Dia bilang gini, ini kan musim gila nih Pak, kalau nggak gila kita yang gila katanya. Nah akhirnya nggak tahu gimana, ya adalah cara saya nggak ada Pak Sekjen, nggak lama keluar Pak SK Mendagri, Iya. asisten tata praja. Jadi bukannya kepala badan naik, bukan wali kota, Oke. asisten Tata Praja kantor gubernur kantor gubernur. DKI Jakarta. Jadi depanan dengan Pak Sekda. Jadi Astapraja saya gantiin Pak Masku. Berapa tahun Pak di asisten? Kayaknya nggak lama ya. Nah, waktu selama asisten tata praja itu kan sempat jadi ya kayak PLT Sekda lah, karena Pak Sekdanya Pak Fauzi Bowo ngambil doktor di Jerman kan kosong Pak. Oh, Pak Tur yang ngisi. 2 orang Pak, urusan keuangan harus ini deputi asisten bintur pembina aparatur Makmun namanya.
Saya kalau pemerintahan saya, PLT Sekda dijabat 2 orang. iya, Bidang 2 orang. keuangan sama Iya. Tata Praja tadi. Nggak ada juga PLT, Pak. Cuma dia bilang, kalau urusan duit dan ini Ketua umum, kalau urus pemerintahan, nggak ada SK, Pak. Oh, gitu. Zaman dulu, Pak. Iya, iya. Nah, akhirnya saya, terus berproses kan waktu asisten Tata Praja itu, Pak Kavi diminta Mendagri untuk jadi sekjen. Ya, oke. Rias kan udah di situ, Pak Rias. Tahun 99 berarti itu ya? Mungkin 99 ya. Pasca reformasi ya? Iya. Oke. Ya. Udah mau, Pak. Udah, kata Pak Rias, kamu jadi wagub pemerintahan deh. Hmm. Karena yang wagub ekonomi bekas asisten ekonomi. Namanya Pak Fauzi Apia Yasin. Hmm. Udah, tapi subuh Pak Kapi telepon saya, nggak mau Pak jadi sekjen. Biarlah aku jadi wagub aja. Oke. Batal kan? Heeh. Ya udah. Akhirnya tawarin kau ke Pak Fauzi Bowo. Mau nggak dia jadi wagub? Saya jadi sekda. Hmm. Nggak mau Pak. Ini Pak Fauzi Bowo nggak mau juga. Pak Foke nggak mau? Nggak mau dia. Ah. Akhirnya nggak tahu berkembang gimana. Saya sekolah Pak. Reinventing Government. Di mana itu? Di Amerika itu. Oke. Sekolah. Nah, tahu-tahunya Pak Rias ini diproses jadi staf Dirjen? ahli bidang pembangunan. Enggak, Belum dirjen? belum. Oke. Staf ahli bidang pembangunan. Tapi karena saya masih sekolah, pelantikannya ditunda. Hmm. Udah sekolah lah di Vancouver itu loh. Oke. Nah, Amerika ya. sekolah di situ. Tahu-tahu ada ini perintah. Terus Sandi harus segera kembali ke Jakarta karena harus dilantik. Jadi saya nggak selesai Pak reinventing itu. Dengan Ibu Nurbaya kan. Iya, iya. Ibu Nurbaya Nurbaya. Kepala Biro Perencanaan. Baliklah. Dia damping balik saya. Saya pikir staf ahli. Tahu jadi Dirjen Sospol Pak. Iya, iya. Nah, jadi staf ahli pembangunan itu profesor yang meninggal itu, yang dari Jogja itu. Siapa lupa saya namanya. Dia yang jadi staf ahli bidang pembangunan, saya Dirjen Sospol. Depdagri pindah lah dari Jakarta ke Dari Depdagri. Pemda DKI pindah ke Depdagri. Depdagri sebagai Dirjen Sospol. Ya Pak Mulai Rias lah. Berkiprah tahun 99 ya itu. 99. 9. Ya Pak Rias teman satu plat. Ya satu flat dia. Waduh, saya Pak Rias semua Pak, yang ngurus saya kan kerja aja Pak. Iya. Saya jadi Dirjen Sospol Pak. Oke. Nah, gimana tuh mulai Depdagri saat itu pasca reformasi ya sibuk banget pasti ya Pak Tur? Iya. Ya. Yang Softball namanya lagi. demo tuh nggak berhenti. Iya. Tapi kan saya orang lapangan, bekas camat, Oke. bekas wali kota. Peristiwa apa yang menarik waktu itu Pak? Yang Pokoknya Bapak tangani? demo lah. Jadi waktu itu yang menarik, Ya. mahasiswa itu, kalau orang lain mungkin dia ini itu apa ke belakang. Saya enggak Pak. Balik kanan lah dia ya. nggak Saya kuat. ajak duduk di rumput depan Depdagri itu Pak. Oh, oke. Duduk, ngobrol di halaman Depdagri itu. Dengan mahasiswa. Dengan mahasiswa itu. Ngobrol apa gitu. Saya layanin mereka. Oke. Nah, satu waktu dia minta ketemu dengan Pak Suryadi Sudirja. Gubernur waktu itu kan Mendagrinya Ya. Pak Suryadi kalau nggak salah, lupa saya. Hmm. Belum, atau sudah, lupa saya. Ya. Nah, katanya kalau ini Bapak Pak Dirjen janji katanya. Kita akan pulang tapi pertemuan kami dengan Pak Mendagri. Pak siap. Nah, akhirnya Pak Menteri berkenan. Nah, tapi waktu dialog mahasiswa, dia nunjuk-nunjuk Mendagri. Marah saya tarik tangan. Kamu kurang ajar kamu dengan orang tua. Jangan nunjuk-nunjuk begitu. Mahasiswa itu. Nah, jadi yang kenangan saya menghandle demo itu artinya ya kita ajak ngomong gitu. Jadi bukan malahan kita kemana gitu. Ya kita tampung lah Kita aspirasi tampung, mereka. kita ajak ngobrol di rumput Depdagri itu Pak. Iya, iya. Mahasiswa itu zaman Nah, dulu. tapi yang menarik juga Pak Tur kayaknya mencetak senior paling banyak jadi PJ Gubernur lah. Ada 4 kali PJ Gubernur selama di Depdagri ya. 3 sebetulnya. 3 ya. Jadi waktu saya Dirjen Sospol, kata Pak Rias, dulu kan istilahnya bukan pejabat Pak, penanggung jawab. Penanggung jawab. Penanggung jawab pemilihan gubernur. Ini ada 2 katanya yang mau pilgub. Bengkulu sama Jambi. Ya. Kamu pilih yang mana? Sebenarnya Jambi aja saya. Oke. Akhirnya Rias penanggung jawab pemilihan gubernur di Bengkulu,
saya penanggung jawab pemilihan gubernur di Jambi. Nah, waktu itu terpilihlah Pak Zulkifli, almarhum sudah Pak. Ya. Nah, dulu kan DPRD Pak yang pilih. Oke. Nah, jadi calonnya itu yang kuat itu Wagub, kenal sama saya. Lupa saya namanya siapa. Kemudian Pak Zul ini yang orang PAN. Oke. Nah, di DPRD itu kursinya PAN itu cuma 7, Pak. Yang lainnya banyak Golkar apa gitu. Secara teori yang menang harusnya Wagub itu, Pak. Saya lupa namanya. Malah kalah, yang menang malah Pak Zul, Pak. Itulah politik ya. Dan memang dia kayaknya apa ya? Saya turun dari pesawat aja, orang yang bilang ini Pak punya Pak Zul semua, ruko-ruko semua, panjang jalan. Pengusaha, Pak. Ya, pengusaha besar di situ. Jadi cuma ada 7 kursi, tapi dia bisa menang. Oke. Jadi penanggung jawab Pilgub di Jambi, Iya. ya, sempat juga pejabat gubernur ya. Ya, di kemudian Gorontalo. dipindahkan ke Dirjen Bangda. Oh, di Bangda, nggak di Sospol Bangda. lagi. Waktu di Sospol saya penanggung jawab pemilihan gubernur Jambi. Dirjen Bangda saya pejabat gubernur Gorontalo. Jadi kata Pak Menteri, lagi di mana acara apa dengan Komisi 2, panggil gini, dia mau naik mobil, kamu pejabat gubernur Gorontalo lah. Saya kan nggak tahu Gorontalo itu di mana. Pak, jangan saya Pak. Oke. Enggak, kamu bisa. Provinsi baru waktu itu. Iya, kamu bisa katanya. Kamu kan pernah jadi camat, pernah macam-macam. Udah. Ya udah. Saya nggak terlalu happy sebetulnya. Oke. Lah enakan dirjen kan. Ya udah akhirnya. Nah, waktu apa ditunjuk pejabat gubernur Gorontalo kan harus bentuk DPRD. Ya. Kan 3 tuh kan. Ya. Pembentukan DPRD, perangkat daerah, Pilgub, Ya. 3 tugas kan. Nah akhirnya untuk membentuk DPRD dan perangkat daerah itu, saya minta tolong Profesor Johermansyah Johan. Projo. Ya, Bantuin. bantu dia tim kecil lah. Oke. Dia Suatmansyah orang Bangda kan. Pak Jo waktu itu kayaknya di mana lupa saya. Apa di KPU atau apa lupa saya. Tahun Jadi, berapa itu? Tahun 99. Iya, masih di KPU ya. Iya masih. Kepala Biro Humas KPU. Nah, akhirnya Pak Jo komandannya. Tim Buat- asistensi buat namanya. riset, Oke. Nah, jadi sampai karena KPU belum ada Pak. Betul. Nah akhirnya Pak Jo tim kecil tuh yang bentuk Provinsi baru soalnya kan. panitia apa gitu saya lupa namanya, sampai terbentuklah DPRD Provinsi Gorontalo. Kan yang orang Gorontalo yang dapilnya di Gorontalo dari Sulut kan pindah Ya. ke Gorontalo. Kemudian nggak tahu Pak Jo yang ngurus sampai terbentuk DPRD Provinsi Gorontalo. Pak Suatman bentuk perangkat daerah. Nah untuk menyusun membuat perangkat daerah struktur Pemda itu saya buat di Bangda Pak. Sama timnya Pak Jo, Pak Suatman kita buat sampai ada sekda, ada 2 asisten, ada sekian biro, sekian badan. Jadi strukturnya terbentuknya di Jakarta. Ya. Nah, dari Jakarta inilah saya punya teman namanya Mansur. Kawan saya waktu sekolah di apa namanya? Dulu apa yang di lantai ya? Sespanas. Ya. Nah, dia kebetulan sekda di Kabupaten Gorontalo. Nah, saya bilang saya kan nggak kenal Gorontalo. Coba kau carikan orang yang mengawaki kotak-kotak yang kita buat di Jakarta ini. Siapa jadi asisten sekda? Kalau sekda nanti kamu bilang. Nah, nanti yang sekda Pak Mansur. Karena Pak Mansur diberhentiin oleh bupatinya, jadi nganggur dia. Oke. Jadi nanti sekdanya Pak Mansur, asisten 1, asisten 2 itu kamu cari siapa, kepala biro pemerintahan lainnya kamu cari siapa. Jadi kita susunnya di Jakarta Pak. Ya, SOTK tadi ya. Ya, STK diisinya di Jakarta, Gorontalo. dibantu oleh timnya Pak Jo Hermansyah sama Hud Suatmansyah, almarhum. Ada lagi saya lupa. Nah, begitu saya ke Gorontalo, nggak sampai berapa hari, saya lantik. Sekda, saya lantik
Biro-biro semuanya. Biro, ya, dinas, kepala badan. dinas, Oke. asisten 1 dan 2 saya lantik. Hmm. Nah, sehingga saya udah punya perangkat Iya. waktu itu. Nah, di Gorontalo itu kantornya belum ada, Pak. Hmm. Akhirnya kita ngantornya itu di Hotel Yulia namanya, di aulanya. Jadi kerjanya di sana, Pak. Sampai bekas kantornya pembantu gubernur itu Oke. direnovasi sedikit, pakai peta-peta gitu, nggak ada ini kan. Lah meja satu, meja bekas Pak Wali Kota Gorontalo nggak ada, Pak. Mobil juga dipinjamin oleh Gubernur Sulut, Pak. Duit nggak ada. Iya, iya. Iya. Nah, biaya operasional itu uang saya, Pak. Talangin dulu. Saya lupa tuh, mungkin sekitar 50 jutaan deh. Iya, iya. Untuk biaya operasionalnya. Biar jalan nih pemerintahan Kalau nggak jalan, Pak. iya. Dan duit nggak ada. Oke, itu berapa lama tuh masa itu apa? Kemudian awal itu? ada subsidi dari Gubernur Sulut, Pak Sonda, dikasih 100 juta. Dulu dikasih 100 juta. Dari daerah induk dulu Kan memang pecahannya ya. dia Sulut. harusnya kasih, Pak. Memang Iya. aturnya kan boleh. Ya. Jadi saya uang pribadi untuk membiayai kegiatan pertamanya Provinsi Gorontalo. Kalau Pak Jo, Pak Suatman tuh nggak ada gaji, Pak. Nggak digaji? Dari mana, Pak? Karena pertemanan aja. Nggak ada, Pak. Dan mereka mau happy gitu. Iya, iya, iya. Cuma terakhir apa gitu nggak. Tapi mereka senang. Oke. Suatman, kemudian udah meninggal kan. Pak Jo, saya bingung juga. Nggak ada gaji, Pak. Nggak dikasih honor apa untuk itu? Nggak ada duit, Saya Pak. kira Gimana? bayarannya tuh dari Nggak Pak ada, Gubernur Pak. Gorontalo. Nggak ada malah. Pertemanan aja. Oke. Saya minta tolong betul. Cuma kan tidur di hotel. Akhirnya misinya kasih makan. berhasil ya itu ya? Nah, berhasil, Pak. SOTK, Terbentuk DPRD, terbentuk perangkat daerah, Pemilihannya, sampai pilgub ya. pemilihan gubernur. definitif. Datanglah Pak, siapa ini, Akbar Tanjung, bawa Fadil Muhammad. Ya, gubernur pertama ya. Nah, jadi dia bilang, kumpulin Pak Gubernur, kan kita pengen ketemu sama tokoh-tokoh Golkar. Kumpulin. Langsung ngomong Pak Akbar Tanjung. Ini katanya calon gubernur Gorontalo. Karena Pak Tur Sandi katanya nggak mau. Jadi gubernur Gorontalo gituin. Padahal pada waktu Bu Mega datang, kita kan ke Palu. Ya. Kan waktu itu kan cuma ada 3 daerah, 32. Oke. Boalemo namanya Pak Iwan. Kemudian Kabupaten Gorontalo namanya Pak Kaya. Kota Gorontalo namanya Pak Medi. Saya ingat betul. Pak Tur Sandi tolong supaya Pak Tur Sandi mau jadi gubernur Gorontalo definitif. Pokoknya Bapak pulang pasti Bapak jadi gubernur. Karena memang isinya DPRD itu 64% itu orang Golkar. Oh. Ya pasti jadi, Pak. Iya, iya, iya. Saya bilang saya minta maaf, saya nggak mau. Biarlah saya bertugas di Jakarta aja. Kenapa? Saya simpan rahasia. Kalau istri saya itu orang Gorontalo. Ya cuma dia ketahuan kan, sama Mbak Uga ini, sama 2 Gorontalo. Kan ibu dari Gorontalo. Saya bilang enggak apa-apa kaya, saya biarlah orang lain. Nah, taunya keluarlah Fadel. Terpilih Fadel jadi gubernur Gorontalo. Benar. Dilantik oleh Pak Mendagri kalau nggak Dan salah. kemudian Pak Tur balik lagi Ke Jakarta. Depri, ya. Ya saya sore habis pelantikan pulang karena Pak Fadel pengen masuk rumah dinas sore itu juga. Jadi Pak Menteri bilang, loh kok langsung pulang? Pak Fadel mau masuk rumah dinas Pak. Saya pulang aja. Pulang saya Pak. Balik Jakarta ya. Balik Jakarta. Balik Jakarta, tok pindahkan di Litbang Pak. Kepala Badan Litbang. Ya. Saya nggak tahu Pak Ibu Nurbaya itu. Dengan Suryadi Sudirja. Oke, kemudian juga di Kalsel juga Pak ya. Nah, waktu saya Badan Litbang itu, saya sempat jadi pejabat gubernur Lampung dulu, Pak. Oh, ke Lampung dulu? Nah, itu unik, Pak, Lampung. Hampir 2 tahun Lampung saya di ke Lampung. kampung ya, pulang kampung. Iya, lah ya. dianggap Lampung pulang juga. kampung. Padahal saya nggak tahu Lampung, Pak. Wong gedenya di Palembang. Iya, oke. Nah, jadi waktu itu terpilihlah Pak Alzir. Pak Alzir, kemudian, tapi presiden maunya lain. Jangan yang terpilih lah. Kamu adakan pemilihan ulang. Udah, saya coba jajakin. Ada 17 anggota DPRD nggak mau pemilihan ulang. Termasuk ketuanya dan wakil ketua. Wakil ketua itu Muhtar Hasan, Pak. Iya. Bekas kepala Badan Hukum Depdagri. Paman saya itu, Pak.
Hmm. Waduh. Keluarga semua dong. Enggak, yang paman saya Muhtar Hasan. Iya. Akhirnya saya kata Pak Badin saya manggil gitu. Itu mertuanya Edward Saparknong itu. Katanya kalau kau teken katanya rekomendasi ke Mendagri, karir kau nggak selamat katanya. Karena bayangkan 17 kali 10, 170 orang kata teraniaya. Iya kan? Waduh, saya bilang gimana caranya? Ibu Mega kan tetap nggak mau lantik yang terpilih kan? Iya. Akhirnya saya umroh Pak. Oh, pergi aja umroh dulu. Umroh dulu, saya minta petunjuk. Ah. Dengan ya Allah Tuhanku, sepulang jadi umroh itu, apakah saya tanda tangan atau tidak ini surat ini? Kalau nggak saya tanda tangan nggak bisa Pak. Luar biasa. PAW. Nah, pulang dari umroh, saya tanda tangan di Jakarta Pak. Usul PAW 17 anggota DPRD itu. Saya tanda tangan, diproses. Dan aman, nggak ada Enggak Pak. konflik juga? Nah, jadi waktu mau pelantikan PAW itu Pak, waduh kayak perang Pak. Mana demo, kemudian 17 anggota DPRD itu nggak mau Pak. Naik di meja Pak, ada rekamannya Pak. Di meja DPRD itu. Waduh. Gila tuh. Ada Pak ininya, videonya. Nah itu harus dilantik Pak. Akhirnya saya bilang sama Pak Sekda, dulu ketua DPRD-nya kan termasuk di PAW. Yeah. Akhirnya yang memegang peran itu Ibu Nur Hasanah, wakil ketua DPRD-nya. Ibu Nur itu sekarang masih anggota DPRD Provinsi. Nur Hasanah namanya. Ibu Nur, pokoknya harus dilantik. Dibariskan Pak, di depan tuh nggak ada pembacaan SK Pak. Oke. Tahu-tahu ketua pengadilannya kayaknya takut untuk melantik. Nah kebetulan ketua mahkamah, ketua ininya kan Pak Bagir Manan. Pak Bagir bilang, terus Andi ini, ngapa katanya? Itu nggak mau ngelantik, mana uangnya? Ini. Akhirnya dilantik Pak. Dilantik tuh nggak pakai ini, dengan ini, Pak selesai Pak. Nah cuma waktu formalitas itu kan, lah ya, iya, terpenuhi. Kapoldanya kan Pak Primanto. Ya. Pak Primanto itu bekas Kapolres Jakarta Barat, saya kok kenal. Mas Pri, amankan saya sudah. Jadi adanya jaringan-jaringan pertemanan itu yang mempermudah tugas-tugas di lapangan ya. Jadi ternyata akhirnya Pak Pri itu yang mengaman. Dilantik Pak 17 PAW, dilakukan pemilihan ulang. Oke. Baik, nah Pak. waktu itu kan saya diminta oleh Kak Taufik Kemas jadi gubernur sana. Kata Kak Taufik, kau jadi gubernur. Enggak, aku udah mau, aku di Jakarta aja. Kau ini ngapo katanya, enggak Pak. Cari yang lain yang mau. Keluar Sarudin, ZP. Ketemu di perwakilan kan. Bilang, Pak Sarudin, Bapak aja deh jadi gubernur Lampung. Saya enggak. Enggak, Bapak aja. Akhirnya dialah calon gubernur Lampung. Menang. Jadi dia. Okay. Terpilih lah jadi gubernur Lampung Pak Sarudin itu. Baik Pak Tur, jadi menolak jabatan gubernur udah 2 kali nih. Nah pas di Kalsel seperti apa ini Pak Tur? Pejabat gubernur Kalsel terakhir ini. Iya, itu pertama kali ini Pak. Pertama kali pemilihan langsung. Oh iya, 2005. Ya. Iya, oke. Jadi saya sempat jadi pejabat gubernur Kalsel. Kemudian calon salah satunya Pak Rudi. Rudi itu kebetulan alumni PDN Pak. Nah saya panggil Rudi, yuk kan mau maju. Ini agak nggak bagus juga sebetulnya. Ini caranya begini, saya bilang kalau kau mau menang. Diikuti oleh Rudi. Iya. Menang dia? Menang Pak. Padahal di teori dia nggak bakal menang Pak, karena incumbent Pak, kuat Pak. Ya ampun. Itu incumbent itu kan sampai rumah dinas itu ada satu kamar yang nggak dikuncil dia. Incumbentnya kalah. Bukan, dia yakin bahwa dia menang. Iya, tapi kan kalah dengan Pak Rudi. Kalah sama Rudi. Iya. Rudi cuma bupati apa itu? Iya, karena dia berteman dengan penjabat gubernur Kalsel, Pak Tur rupanya. Nah, anak PDN gimana sih? Iya. Kuatnya gitu ya. Sampai tuan gini, siap senior katanya. Sini, nih kunci-kuncinya, kisi-kisinya. Buat peta politik, ini. Aduh. Jadi, tapi sampai 2 kali Pak. Nah, kemarin saya ke Kalsel membuka pekan olahraga Kalimantan Selatan, saya datang ke rumahnya. Kaget dia. Masih dipanggil Pak Gubernur? Hah? Pak Tur masih dipanggil Pak Gubernur? Iya masih Pak, hormat dia. Wong sama-sama PDN gimana? Iya. Jadi ternyata
kita harus jujur, Pak. Hmm. Jadi kalau alma mater kita sama, Oke. itu suka nggak suka, ada ikatan emosional, Pak. Beda, Pak. Benar-benar. Walaupun sebenarnya nggak boleh ya, tapi realitanya di lapangan seperti itu. Oke, ini luar Oke. biasa nih Pak Tur pengalamannya. Nah, satu Kasar. lagi nih yang menarik nih, Pak Tur tercatat sebagai di Setwapres ya. Oke. Iya, saya mau dengar pindah ke sana gimana, dan yang paling ingin kita dengar gimana sih perbandingan Setwapres ketika masa Pak JK Oke. dengan Pak Budiono Iya. nih Pak Tur. Silakan Pak Tur. Jadi satu waktu Hmm. Pak Jo telepon, Pak Tur, kamu diajak Pak JK katanya pindah ke kantor Wapres. Ya. Pak Jo sudah deputi Pak Jo politik. deputi politik Setwapres. Oh. Iya. karena seswapresnya Kosong. kosong Oke. karena pensiun kan, Oke. namanya Gembong. Hmm. Oh, saya bilang siap aja. Saya nganggap kantor Wapres itu seperti apa nggak tahu juga saya. Oke. Nah, tapi perlu CV. Aduh, saya nggak punya. Saya bilang, Pak Jo aja cari. Di Google tuh deh. Pak Jo, Pak, subuh, Pak. Google itu dibuka, diketik oleh Pak Jo, itu Pak, bahan TPA, Pak. Ini yang nggak masuk akalnya nih di sini nih. Lah, saya memang nggak ada kan. 4 kali gubernur tanya CV nggak ada. Nggak ada, Pak. Nggak. Baru Akhirnya terakhir saya Pak Jo buat. lagi yang cari ya. Pak Jo, tapi di Google kan lengkap, Pak. Oh, diambil dari sana aja. Jadi nggak tahu Pak Jo dari Google, uji Pak Jo di Google aja deh. Oke. Ya deh katanya. Pak Jo buat dari Google, dia print, kasih ke TPA. Kan perlu, Pak. Mm-mm. Nah, udah akhirnya tahu-tahu kan Dipanggil. katanya, saya belum tahu. Hmm. Kata Pak Jo, kamu dipanggil Pak JK ke rumahnya. Ya udah pergilah saya ke rumahnya Pak JK. Tapi saya udah kenal. Oh, sebelumnya Karena udah tahu waktu Pak saya JK. pejabat gubernur Kalsel, dia sempat saya Datang. layani di Kalsel sebagai wapres. Oh, mungkin di situ dia kena hatinya sama Pak Tur. Mungkin. Iya, pelayanannya. Udah datanglah saya ya. ke rumahnya Pak wapres. JK. Duduk, saya bilang, siapa ya? Waktu Sandi bantu saya, Pak. Siapa? Saya pikir saya deputi politik, Pak Jo jadi seswapres. Oh, Pikiran oke, saya. Iya, iya. Karena saya kan pernah Dirjen Sospol, pernah Aspraja. Oke. Nggak kebayang langsung Enggak, seswapres. Pak. Saya jadi apa, Pak, di sana? Gantiin Pak Jo? Enggak, kamu seswapres. Ih, saya bilang, kamu seswapres. Pak Jo tetap deputi politik. Jadilah saya seswapres. Dilantik lah ya. Dilantik. Nah, waktu itu lama juga pelantikannya, Pak. Hmm. Nggak lama. Nah, Mensesnek itu Pak Yusril. Ya. Nggak lantik-lantik, nggak tahu ada apa gitu. Ketemu saya. Pak Yusril, Pak Menteri, dia bilang, kapan lagi Wong Palembang lantik Wong Palembang? Iya. Kenapa? Aku ini seswapres. Lah, besok kau dilantik, kata Pak Yusril. Oh, langsung dilantik Pak besok. Yusril, rupanya ada ini, nggak tahu di Seknek itu, Pak. Karena bilang orang Palembang juga. Ujuk, bahasa dipercepat. Palembang aku Pak Iya, Yusril. heeh. Pak, ini aku udah lantik-lantik, ini Kepres sudah ada. Heeh. Ngapa? Aku seswapres gantiin Pak Gembong. Besok tadi. Ya udah, besok kau dilantik oleh Yusril. Disitulah pertama kali saya ngajak anak-anak dan saya untuk ikut. Selama ini nggak pernah. Oke. Anak-anak saya nggak tahu saya jadi apa. Sampai satu waktu saya udah jadi seko, Pak. Orang telepon ke rumah. Katanya minta tolong katanya. Mau bicara dengan Pak Seko. Di sini nggak ada Seko, Pak. Oh. Kata anak saya itu. Ini rumahnya Keluarga nggak tahu. Pak Camat ya. Mm-mm. Pak Tur Sandi, ya dia bukan Seko, dia camat. Gitu. Malahan saya wakil wali kota, Pak. Anak saya nggak tahu. Nah, pas Jadi hari anak itu saya ya. itu kan di SMA 85. Ya. Kan dulu kan saya gilirkan untuk jadi irup. Irup lah saya di sana. Anak saya bingung, loh kok papa bisa jadi irup? Papa jadi apa? Coba nggak tahu deh anak-anak. Nah, jadi pertama kali saya ajak anak-anak saya hadir di pelantikan saya waktu pelantikan seswapres. Nah, seswapres selesai Pak JK, udah berkemaslah saya kan Pak. Saya bilang dengan istri saya, Pak, mah kita udah beda wapresnya. Kita keluar dari rumah dinas, langsung keluar saya Pak. 2009. 2009? Iya. Ya. Udah saya kembali ke rumah sendiri. Saya pikir nggak mungkin lah jadi wapres. Kan Pak Budiono wapres. Iya. Tahu-tahu datanglah Ican itu, Profesor Ican. Iya. Yang orang Aceh. Iya. Pak Tur saya barusan dia dekat dengan Pak Budiono. Kata Pak Ican, Pak Tur biar aja sampai sewapres sampai pensiun, bantu Pak Bu. Gitu. Nah akhirnya pas saya pensiun,
saya kemana saya pikir Pak Marty ketemu waktu kita Tapi tuju. apa secara spesifik bedanya ngelayanin Pak JK dengan Pak Budiono waktu itu Pak? Sebagai Seswapres ya, Ya, yang Pak Tur rasakan. kalau Pak JK itu dia apa ya, mendewakan hasil Pak. Proses belakangan Pak JK. Pak JK. Hmm. Jadi cara berpikir pengusaha kan. Hmm. Kalau Pak Bud menomorsatukan proses, hasil belakangan. Itu bedanya Pak. Hmm. Antara seorang birokrat, Ya. teknokrat dengan pengusaha. JK kalau prosesnya ada nyangkut-nyangkut, proses itu yang dibenerin. Kalau Pak Bud nggak, dia taat azas. Hmm. Tapi Pak JK ini orang yang luar biasa, idenya banyak, Ya. kreatif gitu. Hmm. Kalau Pak Bud ini taat azas, Oke. taat azas. Itu kira-kira seperti itulah. Saya udah buat buku ini, Ya? di sini ada Pak. Oh ada cerita itu? Ya, cerita tentang gimana Pak JK, gimana Pak Bud ada di sini. Tapi seizin ini, waktu saya membuat ini, saya mengajukan permohonan dengan Pak Wapres. Oke. Oh, oke. Berkenan nggak Pak? Karena judulnya saya bilang dekat Pak JK, dekat Pak Bud. Jadi saya izin dengan Pak Budiono membuat biografi. Tadi saya nggak mau Pak buat biografi. Iya. Kan harus saya pakai duit. Saya kan nggak banyak duit Pak. Hmm. Tapi penulisnya bilang, udahlah katanya, seadanya aja lah. Harus izin Pak Wapres. Saya ngajukan permohonan ke Pak Wapres, ACC baru ini dibuat. Saya ngadap Pak JK juga, Pak JK saya izin ini membuat ini. Oke Oke, katanya. beliau. Oke. Barulah setelah ada persetujuan Pak JK dengan Wapres Pak Budiono, biografi saya ini ditulis oleh penulis itu. Jadilah buku biografi Pak Tur Ya, ya. Kisahnya lengkap di sini ya Pak Tur ya. Nah, biografi lengkap di sini. Ah. Nah ini Oke, distribusinya ke daerah-daerah yang tempat saya pernah bertugas. Oke. Dia ganti ini Pak, ganti ongkos cetak 85.000 satu buku. Jadi kalau ada penonton Silasapa mau ke daerah-daerah tempat Bapak bertugas, ada Gorontalo, ada juga yang jual gitu ya? Enggak, saya kasih, udah ke pejabatnya Pak, Pejabatnya. dibagi-bagi Pak Gubernurnya atau Bupatinya. Oke. Enggak ada jualan Pak, Oh nggak dijual ini? enggak. Oh iya, iya. Jadi kalau ada yang mau beli gimana? Ya memang Setelah kita nonton film apa videonya Pak Tur ini? ya harus ke penerbitnya Pak di Jogja, mungkin dia bisa nanti saya bisa validasi, masih ada Pak, Oh oke, bisa-bisa ya? masih bisa. Oke, melalui Silasapa aja nanti. Ya, Oke. mungkin melalui sini. Terakhir nih Pak, aktivitas Pak Tur kan, seperti yang kita bincang-bincang di awal tadi, di KONI nih ya, olahraga, mengurus Iya. KONI pusat tuh. Ya, Kalau saya jadi lihat strukturnya memang- didominasi para ya, mantan Isi- militer, ya iya. kan, para olahragawan. Ini gimana cerita Pak Tur masuk di KONI nih? Ya, Ya. jadi saya waktu jadi itu saya sempat komisaris juga Pak, Hmm, komisaris BUMN ya, di Pelindo 3, Angkasa kemudian Pura. pindah Angkasa Pura 2. Iya, iya. Saya Nah sempat sekarang dengar itu. saya di Berantas Abipraya. Nah jadi cerita saya masuk KONI ini, saya masih di Singapura Pak. Hmm, Kan almarhum istri saya kan berobatnya di Singapura. Pak Marsano telepon, Pak Suwandi bantu saya di KONI. Saya nggak tahu KONI itu apa Pak. Jadi apa Pak? Nanti kalau sempat Bapak berkenan pulang ke Singapura ketemu. hmm, Pergilah saya. Pas ke kantor KONI, 12 lantai Pak. hmm. Ih, aku bilang, ini besar nih KONI ini. Nah, Kata Pak Marsiano, ke lantai 12, naik lift kan. Wih, aku bilang, ini mah bukan main-main. Ini pegawai kita 110 kali. Pegawainya 110 Pak. iya, iya, iya. Ya udah ngadap terus. Jadi kata Pak Marsiano, bantu saya ya di KONI. Siapa? Jadi apa? Saya pikir kepala bidang. Hmm, Saya kalau networking saya bisa. Bapak jadi wakil ketua umum bidang 3. Bidang kerjasama dan Rengar. Jadilah saya wakil ketua umum Pak wakil umum 3 di KONI. Ini kegiatan hari-hari saya di KONI itu. apa nih aktivitasnya kalau di Wakil Ketua Umum 3 itu? Oh, Seperti jadi apa? ini apa? Kita sempat agak ini ya istirahat karena kasusnya KONI mungkin ada banyak yang tahu ya. Sampai Pak Imam Pak kenapa gitu. Sehingga kita anggaran kita itu nggak keluar. Oh, Jadi dan kemudian COVID. iya. Jadi nggak ada kegiatan yang ini nggak banyak, hanya pembinaan cabang olahraga Oke. sebisanya kita. Kemudian kewajiban tuh rakernas apa. Saya kebetulan langganan
Ketua Panitia Rakernas. Kemudian penyelenggaraan PON itu Koni Pak yang laksanakan. Berarti menghandle yang soal kerjasamanya ya. Tapi kalau untuk pembinaan atlet itu ada juga yang wakil Ada ketuanya. namanya ini Wakil Ketua Umum Pak Satu, Oh, satu ya. Pak Warno, bekas dan Pas Pampres itu. Iya, iya. Kemudian kalau organisasi itu Wakil Ketua Umum 2, Pak Darmo. Pak Darmo. Pak Darmo bekas Dirjen Kesbangpol. Iya, Darmo. Kan dulu kan pernah dibin juga dengan Pak Marsiano. Iya. Jadi saya sementara di 3. KONI lah, kerjasama dengan perencanaan anggaran. Baik, terakhir nih Pak Tur, dari sepanjang itu ya profil Bapak berkarir di birokrasi ya, ada nggak pesan-pesan terhadap para birokrat ya di daerah kah, di pusat? Silakan Pak Tur. Gini, cintai pekerjaan. Cintai Apapun. pekerjaan. Saya kepala Banlitbang, saya nikmatin Pak. Itu Walaupun kata orang, saya masuk Litbang itu kan bocor semua Pak. Saya nikmatin. Litbang Debagri Iya. ya? Oke. Jadi apa yang diberikan oleh Allah ya kita terima, kita syukuri gitu. Kita cintai pekerjaan. Tapi jangan sampai menganggap pekerjaan itu milik sendiri. Oke. Nah sehingga begitu kita lepas, Ya. kita nggak kaget. Hmm. Seperti itulah kira-kira. Oke. Baik, terima kasih Pak Tur, pencerahannya luar biasa. Ya. Teman-teman Sila Sapa, demikian Pak Tur Sandi Alwi. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Tur.